Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Islamiatul Rohmah. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita akan visit atau mengajar les. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe-nya ya. Oke, jadi menurut pengalaman aku bakal ngerangkum apa aja sih hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita mengajar les. Nah, itu singkatnya ada 4, yakni yang pertama itu komunikasi kepada wali murid sebelum mengajar les, kemudian yang kedua mempersiapkan bahan ajar, terus yang ketiga itu mempersiapkan diri sendiri dan juga melakukan pendekatan, itu yang keempat. Nah, habis ini aku bakal rinci lebih lanjut penjelasan-penjelasan masing-masing poinnya. Oke, jadi poin yang pertama adalah komunikasi kepada orang tua calon anak didik kita. Nah, itu penting banget karena sebelum kita melakukan visit, melakukan pendekatan kepada anak, kita juga harus melakukan pendekatan kepada orang tua. Nah, biasanya aku tuh chatting terlebih dahulu nih kepada orang tuanya. Setelah dari lembaga memberikan nomor wali murid, nah kita berkenan untuk melakukan pendekatan kepada orang tua. Untuk awal mula pendekatan aku langsung chatting aja ke orang tuanya, terus memperkenalkan diri. Nah, contohnya tuh kayak gini. Assalamualaikum Bunda, selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Kak Mia dari lembaga belajar bla bla bla. Insya Allah akan mengajar Ananda Andika besok pada jam 2 siang, seperti itu misalnya. Nah, terus kalau misalnya udah dibalas sama bundanya nih, kita mulai mengkomunikasikan, mendiskusikan waktu belajar kita. Nah, misalnya orang tua minta ganti jam atau ganti hari dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian di poin komunikasi juga kita perlu menanyakan kepada orang tua kira-kira sudah sampai mana sih perkembangan si anak, karena nggak mungkin ya ketika kita akan mengajar kita mengulang semuanya dari awal, dari nol, bener-bener dari awal. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih perkembangan anak, dia sudah belajar apa aja, kita tinggal ngelanjutin aja nih apa aja yang belum dia pelajarin, seperti itu. Selanjutnya di poin komunikasi juga kita harus mengetahui apa yang disukai anak, apa yang lagi disukain banget sama anak, misalnya hobinya atau film favoritnya, terus dia lagi suka aktivitas apa, itu perlu banget kita tanyain untuk membangun kedekatan kita kepada si anak nanti, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu menanyakan, ini kondisional ya, menanyakan di mana tempat kita belajar nanti, misalnya di ruang tak muka atau di kamar belajar anak, seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua adalah menyiapkan bahan ajar. Nah, itu penting banget karena nggak mungkin ya ketika kita mengajar les dan kita hanya membawa tangan kosong ke sana, nggak bawa apa-apa, nggak bawa menyiapkan materi, itu sangat fatal banget dan ini nggak mungkin dilakukan oleh calon-calon pengajar les gitu ya. Nah, setidaknya ketika kita akan mengajar les itu siapkan terlebih dahulu bahan ajar yang telah kita sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh bundanya. Misalnya si anak sudah belajar huruf abjad A sampai C, berarti kita tinggal melanjutkan aja anak belajar huruf D, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya perlu juga untuk kita menyiapkan seperti media belajar gitu ya, karena untuk menunjang minat anak agar anak itu mau belajar kepada kita gitu, agar asik, enjoy gitu ketika belajar, kayak gitu. Kemudian di poin ketiga adalah menyiapkan diri. Nah, menyiapkan diri ini mungkin dari penampilan, kira-kira besok nih kita mau pakai baju apa gitu ya. Diusahakan ketika kita berkunjung akan mengajar les itu menggunakan pakaian yang terang, pakaian yang cerah gitu ya, karena dunia anak kan dunia colorful nih, jadi kita tuh harus menyesuaikan dengan dunia anak. Nggak mungkin loh kalau kita datang ke sana dengan posisi pakai baju hitam atau baju-baju yang warnanya tuh gelap, itu kan belum apa-apa udah bikin anak takut kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya sekarang nih lagi musim pandemi, kita juga menyiapkan seperti hand sanitizer, kemudian jangan lupa memakai masker. Kalau misalnya orang tua menyarankan untuk memakai baju ganti, membawa baju ganti, itu juga kita patuhi, kita membawa baju ganti kayak gitu ya teman-teman. Dan poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, adalah melakukan pendekatan kepada si anak dan juga orang tua. Nah, ketika kita akan mengajar les nih, kita jangan untuk
langsung memberikan materi. Karena itu kalau misalnya kita langsung memberikan materi tanpa ada pendekatan terlebih dahulu, tentu anak akan merasa jenuh gitu ya. Belum apa-apa, baru perkenalan juga, tiba-tiba materi kan, kalian bisa merasakan lah kayak gimana feelnya. Jadi usahakan ketika kita bertemu si anak, kita ajak-ajak ngobrol dulu nih. Misal tanyain, adik hari ini mau belajar apa, kita mau main apa nih, terus tanyain hobinya apa, besok kalau misalnya udah besar mau jadi apa, kayak gitu. Kita basa-basi terlebih dahulu, cari simpati anak agar dia itu percaya sama kita. Terus kalau misalnya udah selesai melakukan pendekatan, barulah kita memulai pelajaran seperti itu. Nah, setelah memulai pelajaran pun itu jangan lupa komunikasi kepada orang tua. Alhamdulillah Bun, hari ini Ananda sudah belajar ini. Alhamdulillah hari ini Ananda sangat semangat sekali belajarnya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku seputar apa aja sih hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita visit mengajar les kepada si anak. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe-nya. See you on my next video. Bye-bye.